Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama saya Narmi Boin di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kali ini materi kita adalah menganalisis kategori keterampilan gerak aktivitas renang. Sebelum saya menyampaikan tentang materi, terlebih dahulu mari kita simak tentang tujuan pembelajaran kali ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi teknik gerakan renang gaya bebas dan gaya dada, serta pertolongan kecelakaan di air yang diperagakan guru atau peserta didik yang mampu. Kemudian mampu mengidentifikasi informasi berkaitan dengan teknik gerakan renang gaya bebas dan gaya dada, serta pertolongan kecelakaan di air dari buku ataupun media yang lain, dan memahami kesalahan-kesalahan dan cara memperbaiki kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan aktivitas renang, serta siswa mampu menirukan rangkaian gerakan kaki, lengan, mengambil nafas, dan koordinasi renang bebas. Kemudian kita pindah pada tujuan renang. Tujuan renang bukan hanya semata-mata untuk mencapai prestasi, tetapi bisa lebih dari itu, adalah pembentukan dan pengembangan fisik, pembinaan hidup sehat, dan memelihara kesegaran jasmani, serta peningkatan kapasitas tubuh. Kemudian kita berpindah pada manfaat renang bagi tubuh. Manfaat renang bagi tubuh itu satu adalah meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah. Jantung merupakan organ tubuh yang memompa darah kita agar mengalir ke seluruh tubuh, sedangkan darah mengangkat sari-sari makanan dan oksigen sehingga terjadi proses pembakaran serta menghasilkan energi untuk bergerak. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kapasitas vital paru. Paru-paru berfungsi untuk mengambil oksigen yang sangat diperlukan dalam proses oksidasi atau proses pembakaran. Renang melatih paru-paru kita untuk meningkatkan kemampuan paru-paru untuk mengambil oksigen lebih banyak. Kemudian ketiga, mempengaruhi otot menjadi berisi. Ketika kita berenang akan terjadi gerakan otot secara terus-menerus dan akan bekerja secara terus-menerus, sehingga akan mempengaruhi kerja otot dan otot kita akan menjadi berisi. Kemudian kita berpindah kepada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berenang. Pertama, sebelum berenang. Hal yang harus diperhatikan ketika kita sebelum berenang itu melakukan pemanasan terlebih dahulu agar untuk mencegah terjadinya kejang pada otot saat berenang. Kemudian mandi pada air pancuran agar tubuh dapat menyesuaikan dengan suhu pada air. Kemudian latihan irama kaki terlebih dahulu dan sesuaikan dengan kemampuan diri saat berenang. Kemudian memakai pakaian renang yang berwarna, jangan warna putih karena akan mempengaruhi warna menjadi kekuning-kuningan. Kemudian berjalan-jalan terlebih dahulu di dalam kolam dengan kedalaman yang cocok sesuai dengan keinginan kita. Dan jangan berenang dalam keadaan perut kosong atau terlalu kenyang. Karena kalau perut kosong, energi dalam berenang sangat dibutuhkan sehingga akan jadi kita kelaparan. Kemudian yang kedua, sesudah berenang, hal yang harus dilakukan itu adalah pertama membasuh mata agar bersih dari kotoran. Kemudian keringkan pakaian renang di tempat yang teduh, jangan terlalu panas. Kemudian istirahat yang cukup dan makan yang cukup. Kita berpindah kepada prinsip berenang. Pertama, prinsip psikologi. Harus ketika berenang memiliki jiwa yang senang, gembira, kemudian keberanian harus ada muncul dalam diri kita, percaya diri dan keuletan. Kemudian prinsip mengapung. Bagi pemula itu masuk dalam air
masukkan kepala di dalam air, kemudian kaki tetap di lantai kolam, kemudian naik dan turun, begitu seterusnya. Kemudian mengapung. Kemudian kita pindah kepada prinsip yang ketiga, adalah prinsip meluncur. Meluncur dengan menolakkan kaki pada dinding. Kemudian meluncur dengan menggunakan papan luncur, dan meluncur diawali dengan loncatan. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Salam olahraga.